ketika kita faham betul bahwa kita di dunia ini hanya sebentar, setelah itu kita mati, itulah awal kehidupan yang sesungguhnya dan itu selama-lamanya. Maka kata Qutadah apa? Fata'rifuna fadlal akhirati 'ala dunya. Maka kalian akan faham betul bagaimana kelebihan akhirat bila berbanding dengan kelebihan dunia. Punya isteri yang cantik, punya anak yang pandai-pandai, yang pintar-pintar, punya banyak harta, mau kalian ku beritahu lebih baik dari itu? Apa lebih baik itu ditawarkan oleh Allah? Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat. Bagi orang-orang yang bertakwa disiapkan di sisi Allah adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai. Artinya apa? Kenikmatan akhirat yang itu surga Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi daraba lana mathalal hayatid dunya kama in anzalahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai orang yang beriman, mari kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha terpuji, zat yang sekiranya semua manusia sepakat untuk menghinakannya, maka dengan itu Allah tidak akan terhina sedikit pun, karena Allah adalah Al-Hamid, yang maha terpuji. Mari kita juga secara terus-menerus bersyukur kepada Allah atas banyak sekali nikmat rahmat karunia-Nya yang pasti kita tidak akan sanggup menghitung jumlah apalagi nilai daripada nikmat rahmat Allah untuk kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih beri kita umur sehingga kita masih beraktivitas di dunia ini, belum berpindah ke alam akhirat. Kita diberi dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita baik hablum minallah maupun hablum minannas. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman dan keyakinan bagi kita yang laki-laki ini akan keutamaan solat-solat fardu kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah di mana azan berkumandang. Atas nikmat inilah kita telah tinggalkan sejenak rumah-rumah kita, kedai-kedai kita, aktivitas kita, supaya kita hadir ke rumah Allah untuk dapat salat maghrib kita di awal waktu secara berjamaah. Banyak sekali keutamaan orang-orang yang menjadi ahlul masjid, yang selalu mencari masjid ketika waktu-waktu salat fardu. Di antara yang disebut dalam hadis Sahih Bukhari adalah tidak akan mengalami
penderitaan dengan huru-hara mahsyar yang sangat berat nantinya. Maka 7 golongan yang tidak akan mengalami itu, 1 dari 7 adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya dia terikat dengan masjid, selalu dia mencari masjid. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat menjadi ahlul masjid, orang yang selalu mencari masjid ketika waktu-waktu salat fardu. Alhamdulillah juga selepas salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Tentu dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah lagi yang khusus saya malam ini bisa bersilaturahmi dengan para jamaah Masjid Baitur Rahman ini yang sudah lama saya tidak bersilaturahmi. Dan kalau saya pribadi, kalau disuruh pilih antara memberi nasihat dengan menerima nasihat, saya memilih mendengarkan nasihat. Karena dalam teori ilmu dakwah, orang yang paling berat bebannya dari sebuah dakwah itulah pendakwah itu sendiri. Jadi apa nasihat yang saya sampaikan ini yang paling berat. Pertama, mengamalkannya adalah saya yang menyampaikan. Maka saya kalau disuruh pilih lebih memilih mendengarkan daripada menyampaikan. Karena ini yang pertama ini sehingga ada sebuah kisah yang menakjubkan disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin di dalam kitab beliau mensyarah hadis-hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah, di hadis tentang Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Kata Syekh Saleh Al-Munajjid, Imam Ibnul Jauzi ini salah seorang ulama yang banyak sekali mengarang kitab, ya. Nah, salah saya beliau di abad ke-7 daripada Hijriah. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, Ibnul Jauzi itu hari Jumaat beliau ada majlis pengajian yang saya tidak sanggup bayangkan itu dihadiri oleh ratusan ribu di zaman itu. Jadi disebut oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin dihadiri oleh ratusan ribu. Kalau kita lihat sekarang orang hadir di pengajian 5.000 aja udah hebat sekali, tapi ini ratusan ribu. Nah, satu ketika seorang budak, karena di zaman itu masih berlaku budak, datang kepada Ibnul Jauzi mengatakan apa? Wahai Imam, saya budak, tuan saya memperlakukan saya buruk sehingga saya tidak tahan lagi. Tolong Imam kasih pengajian tentang keutamaan memerdekakan budak, biar ada yang memerdekakan saya tidak tahan lagi. Mendengar permintaan ini, Ibnul Jauzi mengatakan, baik, akan saya sampaikan. Minggu depannya budak ini datang, maka dia ikuti pengajian Ibnul Jauzi. Rupanya materinya bukan itu, bukan keutamaan memerdekakan budak. Kecewa besar dia karena sudah diiyakan. Maka dia sabar, mungkin ya minggu depan dia datang juga lagi materinya bukan keutamaan memerdekakan budak. Maka kemudian minggu depan kali ketiga juga bukan. Dia tidak sabar lagi, dia datang kepada Ibnul Jauzi mengatakan, wahai Imam kau sudah berjanji dengan saya bahwa Imam akan menyampaikan kajian tentang keutamaan memerdekakan budak. Tapi sudah 3 minggu saya datang,
3 Jumat kok enggak ada materinya tentang itu. Jawab Ibnu Jauzi kepada budak ini apa? Saya belum pernah punya budak dan belum pernah memerdekakan budak. Saya tidak akan menyampaikan materi yang saya belum mengerjakannya. Saya berjanji setelah ini membeli budak dulu, saya merdekakan Jumat depan, baru saya kasih materi tentang keutamaan memerdekakan budak. Ini Imam Ibnu Jauzi, padahal halnya bukan yang wajib, hal yang sunnah. Tetapi beliau tidak menyampaikan kalau itu memang belum melakukan. Karena beratnya tadi adalah orang yang menyampaikan. Para jamaah rahimakumullah, saya pada kesempatan ini ingin mengajak kita semua ya, untuk mengkaji ya, satu kajian yang akan menjadi jawaban atas pertanyaan ya, yang utama tentu kita masing-masing tanya diri kita dulu. Baru kemudian dengan pertanyaan itu kita lihat juga lingkungan kita. Apa pertanyaannya adalah, sesungguhnya saya ini orang pandai apa orang bodoh? Jadi kajian kita akan menjawab nanti, saya ini orang pandai apa orang bodoh? Orang-orang di sekitar saya, orang-orang pandai apa orang bodoh? Orang-orang di kantor saya, orang-orang pandai apa orang bodoh? Teman-teman saya, orang pandai apa orang... Tapi yang pertama diri kita dulu. Saya ini orang pandai apa orang bodoh sesungguhnya? Ya. Mungkin bahasa lebih ekstrim lagi, saya ini orang pandai apa blokor? Ya. Itu lebih ekstrimnya. Maka kajian kita akan menjawab pertanyaan ini. Maka oleh karena itu tentu kita mulai dulu dari bahwa salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, kalau seorang ulama besar Suriah, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, itu menulis satu buku yang beliau beri judul kitab Qimatuz Zaman 'Indal Ulama, harga waktu di mata para ulama. Di situ beliau bahas dulu tentang bahwa nikmat-nikmat Allah kepada kita ini ada yang nikmat primer, nikmat pokok, nikmat utama, disebut bahasa Arab usulun ni'am. Nanti ada nikmat-nikmat sekunder yang disebut dengan furu'un ni'am. Nah, di antara nikmat utama selain nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, ya, tentunya nikmat umur, nikmat waktu, ya. Nah, salah satu tentu yang menjadi nikmat besar Allah juga adalah kita diberi akal. Ya, dengan itulah kita kemudian dibebani dengan taklif daripada syariat, karena kita sudah bisa memahami apa yang harus, apa yang mesti, apa yang tidak boleh. Maka tentunya akal yang Allah beri kepada kita fungsinya dia untuk berfikir. Maka ketika seseorang diberi akal lalu tidak digunakan untuk berfikir yang seharusnya dia fikir, maka Allah akan mencemoohnya dengan mengatakan afala ta'qilun. Misalnya Allah mencemooh ulama Bani Israel yang suruh orang untuk kemudian mengikuti Muhammad, tapi mereka enggak mau ikut. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian suruh buat orang baik, tapi kalian sendiri enggak ada buat. Wa antum tatluna al-kitab. Kalian padahal membaca kitab dan faham bahwa itu kebaikan, itu mesti kalian lakukan. Maka Allah mengatakan afala ta'qilun, apakah kalian itu tidak berfikir? Nah, tentu banyak hal yang Allah minta kita untuk berfikir. Salah satunya adalah itu Allah sebut di ujung ayat Al-Baqarah 2:19 dan awal 2:20.
2:19 di ujung ayat ini sebetulnya ayatnya tentang khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Tapi di ujung ayat ini adalah kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat agar kalian berfikir. La'allakum tatafakkarun. Apa yang kalian harus fikirkan? Awal ayat 220 Allah sebut fit dunya wal akhirah. Berfikir tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini kalau kita tidak merujuk kepada ahli tafsir, kita tidak akan paham. Apa maunya Allah kita berfikir fit dunia tentang kehidupan di dunia, wa fil akhirah kehidupan di akhirat. Maka kita mesti rujuk apa maunya Allah dengan berfikir tentang dunia akhirat kepada ahlinya. Dalam segala hal kita merujuknya kepada para ahli. Ya, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang tahu dalam hal yang kalian tidak tahu. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Abbas ini mufassir utama dari seluruh mufassir. Karena Nabi sejak kecil Ibnu Abbas sudah didoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah anak kecil ini kepahaman yang mendalam dalam agama dan kemampuan menafsirkan Quran. Maka Ibnu Abbas adalah rujukan utama di tafsir termasuk di kalangan sahabat. Apa kata Al-Imam Ibnu Abbas berfikir di kehidupan dunia dan akhirat adalah kata beliau fi zawaliha ya wa fanaiha wa iqbalil akhirati wa baqaiha. Apa yang kita pikirkan adalah bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Dunia ini pada waktunya juga nanti akan hancur. Lalu setelah itu apa? Kita akan mati, meninggalkan dunia ini, menuju kepada akhirat, dan akhirat adalah kekal selama-lamanya. Nah, kita lihat sekarang mufassir juga besar di kalangan tabi'in, Qutadah ibni Di'amah. Apa kata beliau tentang makna berfikir tentang kehidupan dunia dan akhirat? Adalah bahwa ketika kita faham betul bahwa kita di dunia ini hanya sebentar, setelah itu kita mati. Itulah awal kehidupan yang sesungguhnya dan itu selama-lamanya. Maka kata Qutadah apa? Fata'rifuna fadlal akhirati 'ala dunya. Maka kalian akan faham betul bagaimana kelebihan akhirat bila berbanding dengan kelebihan dunia. Kalau kalian berpikir bahwa kalian di dunia hanya sebentar, lalu kemudian kalian mati menuju kehidupan akhirat dan akhirat adalah selama-lamanya, maka kalian akan faham bahwa kelebihan akhirat itu jauh berbanding dengan kelebihan dunia ini. Jamaah rahimakumullah, sebetulnya perkara proses kehidupan manusia yang kita jalani di dunia ini bukan perkara yang gaib, perkara yang tidak bisa diindra. Ya, karena apa? Ini perkara yang kita sendiri mengalaminya. Ya. Kemudian kita menyaksikan orang-orang di sekitar kita. Sejarah juga mencatatnya. Apa? Ya. Bahwa kita di dunia ini, ya, itu paling hebat kalau seluruh fase hidup Allah berikan, itu tidak akan lebih dari
Allah mengumpamakannya kepada satu pohon. Yang pohon ini waktu ditanam dia kecil, bibit pohon, lemah layu dia. Lalu disirami oleh air hujan, maka pohon ini tumbuh bergerak, dia pelan-pelan membesar, sampai kemudian besar dan kokoh kuat. Lalu pohon ini bergerak lagi waktu ke waktu, akan layu nanti, dan pada akhirnya dia akan mati jadi ranting. Ini sebetulnya perkaranya bukan gaib, ya, sehingga tidak perlu dibuat lagi tentang perumpamaan. Karena di dalam Al-Quran Allah banyak buat perumpamaan, disebut dengan masal, jamaknya adalah amsal. Sehingga para ulama ulumul Quran membuat satu kajian di ulumul Quran itu khusus tentang amsalul Quran, perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran. Tujuan utama membuat perumpamaan sebetulnya adalah apa? Menghadirkan perkara yang gaib. Dengan dibuat perumpamaan, dia menjadi hadir di depan orang yang disampaikan sesuatu kepadanya. Ya, contoh lain misalnya, kalau saya bilang, saya tadi tengok ular besar kali. Orang yang dengar akan bingung, sebesar apa? Tapi ketika saya katakan sebesar paha saya tadi saya tengok, maka ketika saya umpamakan besarnya ke paha saya, orang akan ngerti, oh besarnya segitu. Itu maksud daripada dibuat masal. Ya. Maka saya sebut tadi, sebetulnya proses hidup manusia fase-fasenya itu tidak perlu dibuat lagi ke perumpamaan pohon. Kali perkara kita sendiri adalah mengalaminya. Ini bapak-bapak dulu kan muda ini, ya. Kalau orang olahraga dulu dengan mudah, sekarang langsung 5 menit ngap, ya. Udah nggak sanggup lagi. Ya. Dulu kalau berdiri cermin hitam rambutnya, hitam jenggotnya, sekarang udah putih. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala minta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jelaskan lagi kepada kita umatnya perumpamaan fase hidup yang akan kita jalani kalau itu semua dapat. Itu di dalam surat, diantaranya adalah di surat Al-Kahfi ayat 45. Allah minta Nabi Muhammad apa? Wadhrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Muhammad, kamu buat perumpamaan kepada mereka. Tadi proses hidup di dunia ini adalah seperti apa? Walaupun dibuatnya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata binabatul ard, adalah seperti pohon tadi. Waktu ditanam dia kecil. Maka kita ini awalnya bayi, kecil, lemah. Kemudian kita konsumsi makanan, ya, minuman, jadi gizi, nutrisi, membesar kita menjadi anak-anak. Belum kuat betul. Bergerak lagi kita menjadi apa? Anak muda, remaja, kuat, kokoh. Bergerak lagi kita kemudian apa? Kepada dewasa. Mulailah kita turun ke layu. Maka masuklah fase kemudian kita apa? Tua, sudah layu. Ini akan bergerak ke mana? Lansia. Habis itu mana? Mati. Enggak akan lebih dari ini. Enggak akan lebih dari ini. Dan sunnatullah ini tidak akan bisa berubah. Karena Allah dalam surah Ar-Rum mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dhu'fin. Allah lah yang ciptakan kalian, awalnya kalian lemah dari bayi, anak kecil lemah. Thumma ja'ala min ba'di dhu'fin quwwah. Allah lah yang buat kalian dari lemah tadi jadi kuat, jadi anak muda. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhu'fan wa syaibah. Setelah itu Allah lah yang buat kalian jadi lemah lagi menjadi tua. Ini juga Allah buat penjelasan di surah Al-Hadid di ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad wa takasuru fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatu ma yahiju, dan seterusnya. Ini juga kemudian jamaah rahimakumullah, Allah jelaskan di dalam surah Yunus ayat 24. Ya, perumpamaan lain yang juga dirumpamakan ke pohon.
bahawa tidak semua orang bisa mendapatkan semua fase tadi. Dari bayi, anak-anak, pemuda, dewasa, tua, lansia, mati. Bisa jadi orang tidak dapat ini semua. Bisa jadi ketika dia sedang kuat-kuatnya, ya, anak muda, tabrakan, mati dia. Bisa jadi orang di tengah puncak karirnya, mau dilantik jantungan, mati dia. Maka Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 24 apa? Sama juga Allah tadi sebutkan ke pohon tadi, tapi disebutkan dengan tambahannya apa? Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Pohon ketika ditanam kecil, disirami dengan air hujan, tumbuh besar, dia kemudian hijau rano berbuah. Orang yang menanamnya sudah senang, besok tinggal panen, datanglah bencana dari Allah umpama malam. Lalu kemudian disambar ini oleh petir, hangus menjadi tidak ada apa-apanya. Artinya tadi belum tentu semua fase tadi orang dapat. Nah, kita katakanlah bahwa kita dapat semua fase menjalani hidup di dunia ini, maka itu kan tidak lebih daripada 80 tahun sekarang udah hebat kali. 75 tahun. Terus ke bawahnya, kalau kita melihat pernyataan Nabi, umur umatku rata-rata itu antara 60 ke 70 umur rata-rata. Maka setelah 80 tahun kita di dunia, matilah kita. Itulah awal kehidupan yang sesungguhnya dan selama-lamanya. Maka 80 tahun bila dibanding dengan selama-lamanya, itu perbandingan dengan persentase berapa? Nggak bisa dipersenkan. 0,0000000. Ya, karena 80 tahun kemudian dibandingkan dengan selama-lamanya. Maka jamaah rahimakumullah, kita lihat setelah Allah menjelaskan tentang tadi perumpamaan tadi hidup yang kita jalani tidak lebih seperti pohon tadi di Al-Hadid ayat 20. Al-Hadid ayat 21 apa yang Allah minta kepada kita? Nanti lihat Al-Hadid 21. Adakah Allah minta kita kejarlah dunia, lagi di dunia, cari dunia, kumpulkan dunia sebanyak-banyaknya? Apa Allah minta kita? Ayat 21-nya. Sabiqu. Berlomba-lombalah kalian ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasul. Berlomba-lomba kalian untuk mendapatkan keampunan Allah dan dapat surganya Allah yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Allah siapkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diminta berlomba-lomba untuk bagaimana kita mendapatkan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Di surat Al-Imran ayat 14-nya Allah jelaskan apa? Bahwa Allah tempelkan pada setiap kita ini syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Semua kita Allah tempel syahwat. Artinya apa secara bahasa syahwat? Ya, sesuatu yang jiwa kita suka kepadanya ini namanya syahwat dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita suka jabatan, syahwat jabatan. Suka kita ke duit, syahwat duit. Ya, suka kita ke perempuan, syahwat perempuan. Allah tempelkan pada manusia ini syahwat. Lalu disebutkan oleh Al-Quran secara garis besar kepada 3. Kalau laki-laki suka ke perempuan, perempuan suka kepada laki-laki, kebalikannya walaupun tidak disebut. Habis itu kalau kita sudah berkeluarga, punya anak, suka kepada anak-anak kita. Habis itu kepada harta. Habis itu kepada harta. Kemudian Allah sebutkan apa? Zalika mata'ul hayatid dunia. Memang itu kesenangan hidup di dunia. Punya istri yang cantik, kesenangan hidup di dunia. Ya.
punya harta banyak, kesenangan hidup di dunia, punya anak-anak yang pandai, yang pintar, ada kesenangan hidup di dunia. Tapi lihat ayat setelahnya apa Allah sampaikan, ayat 15-nya Al-Imran, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Mau kalian ku beritahu lebih hebat daripada itu tadi, punya isteri yang cantik, punya anak yang pandai-pandai, yang pintar-pintar, punya banyak harta. Mau kalian ku beritahu lebih baik dari itu? Apa lebih baik itu ditawarkan oleh Allah? Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat. Bagi orang-orang yang bertakwa disiapkan di sisi Allah ada surga yang mengalir di bawahnya sungai. Artinya apa? Kenikmatan akhirat yang itu surga Allah jauh lebih hebat dari apapun kenikmatan dunia ini. Maka para ulama ketika menafsirkan mengatakan, Allah mengatakan mata'ud dunya qalil. Kesenangan hidup di dunia ini di mata Allah tetap adalah qalil. Dan sesungguhnya kalau kita sadar tadi dengan sesadar-sadarnya juga kita akan katakan qalil. Lalu para ulama mengatakan, kayak mana disebut qalil? Qalil itu bahasa Arab sedikit. Kesenangan hidup di dunia adalah sedikit. Bagaimana sedikit? Dia mobil mewah, ya. Ada berapa mobil? Ya, seperti mantan kepala bea cukai yang sekarang bermasalah itu punya mobil antik aja 10, mobil macam-macam, ya. Punya rumah mewah dan sebagainya. Kayak mana disebut qalil? Karena masa menikmatinya adalah sebentar. Habis itu kita mati, dia tinggal. Maka dunia ini sebanyak apapun tetap dia qalil. Bagaimana orang-orang di dunia ini miliarder yang triliunan uangnya sehingga orang pertama kaya di dunia, misalnya Elon Musk, misalnya Bill Gates, ya, itu tetap qalil karena masa menikmatinya adalah yang sebentar. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita menyadari ini, ya, maka apa yang seharusnya kemudian tadi, pertama Allah menawarkan kita, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Ya. Mau kalian ku beritahu apa yang lebih hebat dan dahsyat adalah apa tadi? Surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kita lihat lagi di surat Al-Kahfi, ayat yang saya sebut tadi tentang perumpamaan fase hidup di dunia 45, ayat 46-nya apa Allah sambung? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak keturunan, ini perhiasan hidup di dunia. Kata Profesor Dr. Muhammad Osman Shibrin, guru besar di Universitas Qatar, dalam kitab beliau Al-Madkhal ila Fiqhil Muamalah Al-Maliyah. Apa maksud zinatul hayatid dunia adalah harta itu adalah apa? Modal untuk kita bisa hidup di dunia dan bisa bertahan hidup di dunia dan mudah hidup di dunia kalau dunia modalnya harta. Maka dalam Islam, ya, orang, ya, yang mampu dan ada pekerjaan untuk cari harta, dia harus kerja. Karena ini adalah modal untuk hidup di dunia. Kita perlu makan untuk bertahan hidup, itu harta. Kita perlu minum, itu harta. Nggak mungkin orang bisa hidup di dunia kalau nggak ada harta, nggak mungkin. Maka jamaah rahimakumullah, harta adalah modal hidup di dunia. Tapi kalau hidup akhirat lanjutannya apa? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Apa al-baqiyatus salihat? Adalah apa yang kita buat di dunia ini berlaku untuk kehidupan selama-lamanya kita. Itu adalah al-amal saleh. Selain para mufassir mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar karena ada hadis. Tapi Imam At-Tabari mengatakan
al-baqiyatus salihah, amal-amal saleh khairun 'inda rabbika thawaba, itu lebih baik di sisi Allah pahalanya berbanding punya banyak harta tidak dijadikan amal saleh. Jawabannya sederhana. Kenapa amal saleh jauh lebih baik daripada punya banyak harta tidak dijadikan amal saleh? Karena masa menikmati harta hanya sebentar. Amal saleh itu kita nikmati selama-lamanya. Wa khairun amala, sebaik-baik cita-cita orang yang beriman apa? Selama dia belum mati adalah memperbanyak amal saleh. Karena inilah yang akan berguna untuk kehidupan yang selama-lamanya. Para jamaah rahimakumullah, saya ingin tutup ini dengan sebetulnya saya catat banyak karena waktu kita. Di dalam surat Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul fabifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan hai Muhammad, ya, karunia Allah, rahmat Allah, itu dengan itu hendaknya mereka senang, bangga, bahagia. Jadi kita ini harus senang, harus bahagia dengan apa? Dengan kita bisa mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kenikmatan dari Allah di akhirat nanti. Itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan daripada dunia ini. Maka jamaah rahimakumullah, ada satu ungkapan untuk mengakhiri ini, bahwa jamaah rahimakumullah apa? Ada seorang ulama diangkat oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, nama Yunus Ibni Abdul A'la. Beliau mengatakan, "Ma syubbihat dunya illa karajulin nama fara'a fi manamihi ma yuhibbu wa ma yakrahu thumma intabaha." Diumpamakan dunia ini ibarat orang yang tidur, ya, orang yang tidur lalu dia lihat mimpi dalam tidurnya apa yang dia senangi atau dia tidak sukai, tidak senangi, lalu sedang menikmati apa yang dia dalam mimpi, terbangun dia, ya. Kita sedang mimpi, ya, lalu kemudian melihat dalam mimpi kita yang nikmat, pas jaga, oh kalago melumpuh, ya. Atau kita mungkin sedang kesusahan, ya, dikejar anjing gila, udah sedang hampir digigit sikit lagi, tak jaga, oh kalago, ya. Jadi dunia artinya apa? Kita susah sekali hidup di dunia ini, bertubi-tubi musibah atas kita. Maka ketahuilah ini sebentar masa merasa ini, karena kita akan mati. Nikmat banyak sekali kita nikmati, kayak orang lain mati tengah daik motor mewah, matilah motor. Itu. Maka kemudian apa jamaah rahimakumullah, ya, disebutkan oleh para ulama salaf, ya, ya ahla lazzatid dunya, ya ahla lazzatid dunya la baqa'a laha, inna ightiraran bizillin zailun humqun. Wahai orang yang memburu kenikmatan dunia yang tidak kekal, kenikmatan itu sesungguhnya tertipu daya dengan sesuatu yang dia akan tidak kekal. Ini adalah humqun, kebodohan. Nah, maka jamaah rahimakumullah, ya, apa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya, bahwa kita diminta untuk, ya, tidak menukar, ya, kenikmatan akhirat samanan qalila dengan sesuatu yang rendah. Maka kalau kita lihat, ya, kembali kepada kita lihat, ya, apa diri kita atau ini, ya, apa yang dikejar oleh manusia ini, ya. Maka misalnya saja dalam konteks yang baru, misalnya konstelasi kemarin dalam Pileg, ya, Rasulullah sudah mengatakan bahwa apa? Orang yang memberi suap, yang menerima suap, perantara sogok, ya, itu dilaknat oleh Rasulullah.
Tetapi orang biar kemudian dapat kursi yang cuma 5 tahun, maka dia tabrak itu. Artinya, ya neraka nanti kita pikirkan, yang penting ada kursi lu 5 tahun nikmat. Ya. Orang kalau kemudian dikatakan, Anda oke, saya beri jabatan, tapi Anda harus sogok sekian. Ya. Maka dia rela untuk kemudian menukar, ya, azab akhirat dengan kenikmatan jabatan hanya sesaat. Ini yang saya sebut tadi. Ya, kalau orang paham betul bahwa nikmat dunia ini dinikmati hanya sebentar, habis itu kita akan menjalani kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Mana yang harus kita betul-betul prioritaskan adalah apa? Adalah kehidupan akhirat. Nabi SAW di akhir ini, di dalam hadis Sahih Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Nabi tidur di atas tikar, ya, yang dianyam dari daun korma. Kalau kita bahasa kita mungkin blood, ya. Maka Nabi membekas di punggungnya karena di atas tadi, ya. Lalu Umar menangis melihat Nabi, kok pemimpin umat, raja tidur seperti itu. Maka Umar menangis. Ditanya Nabi sama Umar, ma abkaka, apa yang membuat kamu menangis? Kata Umar, apa? Umar mengatakan, saya ingat inna Kisra wa Kaisara fima huma fihi wa anta Rasulullah. Saya ingat Kaisar Raja Romawi, Kisra Raja Romawi, Kaisar Raja Persia. Mereka itu hidupnya mewah, tidurnya di tempat yang empuk. Engkau Rasulullah tidurnya seperti ini. Ini yang membuat saya menangis. Tak tahan saya, kata Umar. Apa jawab Rasulullah kepada Umar ketika begitu? Kata Rasulullah, ama tardha an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Apa kamu tidak ridha? Biarlah kenikmatan dunia mereka yang nikmati, tapi kita nikmati kenikmatan akhirat. Maka mudah-mudahan kita ini, ya, menjadi orang-orang yang pandai, bukan orang-orang yang bodoh. Telah menukar kenikmatan yang sesaat dengan penderitaan berkepanjangan di akhirat. Ini karena kebodohan sesungguhnya yang ada pada kita. Maka mudah-mudahan Allah beri saya dan kita semua ini jadi orang yang pandai, bukan orang yang kemudian bodoh, mau menukar kenikmatan dunia sesaat dengan penderitaan akhirat yang berkepanjangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.